Yang sombong itu kita ke Tuhan atau Tuhan ke kita? Kita ke Tuhan. Betul. Kayak mana antum mau sukses 114 pesan tidak dibaca, 5 panggilan tidak diangkat, 5 panggilan tidak dijawab, 114 pesan tidak dibaca. Kayak mana antum mau didapatkan di situ japrian dari Tuhan, sedangkan pesan dari Tuhan pun tidak dibaca, panggilan dari Allah pun tidak diangkat. Mendinglah kalau tidak diangkat. Ini di reject. Lebih sakit tidak diangkat atau di reject? Di reject bro, itu sakit. Sampai ada orang yang mengatakan, mau sholat lah, nitip ya. Ada yang pernah kayak gitu? Oh, salam iya. ya mama Allah katanya. Wah, nitip ya, salam lah ya. Wah, di reject gitu, itu sakit luar biasa tuh. Makanya kayak gimana kita mau sukses? 114 yang diturunkan tidak dibaca, 5 cuman panggilan tidak ditunaikan. Nah, inilah hebatnya Allah ketika kita tahu ternyata apa rahasia di balik 114 ayat ini. Sampailah kemudian disitulah jawaban dari semua overthinking kita itu Allah jawab. Bukalah kembali surah 93 tadi. Kayak mana antum gak suka overthinking, marah-marah? Tadi 93? Iya. Terus apa masalahnya? Suka-suka yang ngomong katanya. Kan bahasa Pontianak itu huruf A ganti huruf E kan? Oh tidak semua. Gak semuanya diganti ada gak yang boleh pakai A gitu loh. Masa Ustadz Agam jadi egem? Bener gak? Bener. Terus dulu kita pembicara kok dibully sih? Masa guys dibully? Oke. Iya, lanjut. Lupa. Di surah 93. Oke, di situ Allah berbicara sama kita. Di ayat ke 3. Bukan, lewat. Udah kita lanjut. Dan ini hebatnya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan berapa surat Ad-Duha nih? Berapa ayatnya? 11 ayat ini Allah turunkan secara sistematis. Cobalah kalian sambungkan ayat 7 sama ayat 9, ayat 8 sama ayat 10, ayat 9 sama ayat 11. Cobalah kalian sambungkan situ. Sistematis nggak? Apa yang iya? Udah tersambung? Coba kita bahas satu-satu nih ya. Ini hebatnya ketika kalau kita itu baca japrian dari Allah yang 114 tadi, ternyata Allah selalu membalas overthinking yang kita punya. Di ayat ke-7 Allah mengatakan, dari ayat ke-6, ayat ke-6 sama 9, ayat 7 sama 10, ayat ya itu atur-atur sama kalian. Udah dapat? Pokoknya kita start dari situ, dari ayat ke 6. Alam yajidka yatimang. Ada yang yatim? Ada. Saya yatim. Maaf, ada yang tidak punya ayah sama ibu? Yatim piatu. Ada. Dari usia berapa kak? Iyalah kakaknya tuh. Dari usia berapa kak yatim piatu? 2017. Berarti umur kakak berapa waktu itu? 17 tahun. 17 tahun ya? Nggak kena kiamat 2011? Siapa yang percaya kiamat 2011? 2012. Kiamat 2012 Ustadz Agam. Siapa yang percaya kiamat 2012 waktu itu? Banyak. Sok-sok aja kalian nggak. Pun percaya dulu. Jangan 2012 baru lahir. Iya. Alam yajidka yatimang fa'awa. Dalam keadaan kita yatim itu kan sendiri. Jomblo itu sendiri. Iya kan? Jomblo itu sendiri nggak? Selain sama Allah. Sendiri nggak? Sendiri. Kemudian kita merantau, sendiri nggak? Sendiri. Apalagi kemudian kita ditinggalkan ayah dan sendiri. Alam yajidka yatimang
Sambungkanlah itu dengan ayat ke 9. Apa Allah katakan di situ? Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku Maka terhadap sewenang-wenang. anak yatim janganlah engkau berlaku Sewenang-wenang. sewenang-wenang. Maka sama orang jomblo tuh janganlah kalian hina. Sama orang yang dalam keadaan merantau jangan kemudian kalian bully. Dalam keadaan dia anak yatim jangan kalian tambah lagi bebannya. Ini kabar gembira dari Allah kalau kita itu dalam keadaan sepi, dalam keadaan sendiri. Ini kan Rasulullah nih. Allah dapati beliau dalam keadaan Yatim. yatim, sudahlah yatim, ditinggal istri dan paman, Yatim kemudian piatu beliau. yatim piatu ya. Iya. Yatim dalam keadaan sendiri, dalam keadaan di tanah yang beliau itu diboikot dan berapa menit lagi guys? 30 menit lagi. Aman. Abang itu mau kena marah. Bercanda abang itu menutup kajian kita. Antum ini. Sampai subuh nih bang. Apa kata Allah jawabannya? Fa'ammal yatima fala takartu. Allah sendiri yang bakal membackup kita. Kamu dalam keadaan sendiri, Allah pengen kita. Yang Allah sendiri yang pengen nge-backup kita. Makanya kalau kata Syekh Ibnu Athaillah itu dikatakan, kalau kamu merasakan kamu itu terasingkan di semua manusia, maka yakinlah bahwasanya Allah itu pengen kamu merasa mesra berdua dengan Allah. Jadi kalau kita dalam keadaan terasingkan, kayak pergi ke mall kita terasingkan, kita pergi ke pantai kita terasingkan, kita pergi ke grup WhatsApp kita diasingkan, ke grup apapun kita diasingkan, disitulah kata beliau sesungguhnya Allah itu pengen membuka hati kamu untuk berduaan mesra dengan Allah. Ayat ke-6 dan ayat ke-9. Lanjut ayat ke-7 dan ayat ke-10. Allah katakan apa di situ ayat ke-7? Wa wajadaka ailan fa'agna, dan kepada orang-orang yang miskin. Oh salah. Wa wajadaka dhalan fahada, dan terhadap dan apa? Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung. Sebagai orang yang bingung. Lalu dia memberikan petunjuk. Lalu dia memberikan kamu petunjuk.